Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tahun 2015 yang lalu, dalam sebuah renungan yang berjudul Kumandangkan Suara Pertobatan, saya memperkirakan akan terjadi suatu kesesakan yang mengerikan. Saya mengutarakan apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Saya tidak memberikan komentar lebih jauh. Saya persilahkan saudara-saudara kekasih mendengarkan dan mengambil kesimpulan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MDiv. Selamat mendengarkan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan Suara Pertobatan melalui udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di tempat di mana kami masing-masing berada pada saat ini membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami sepenuhnya bisa menikmati firman Tuhan, menikmati renungan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pada hari ini secara khusus Tuhan, kami mau mempelajari firman Tuhan sehubungan dengan kejadian akhir-akhir ini yang mendukakan hati Tuhan. Kehidupan manusia yang sebenarnya tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang ini. Dosa merajalela di mana-mana. Terangi kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami bisa mengerti dan mengambil sikap yang sesuai sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Harapan saya selalu, saudara berada dalam keadaan sukacita, damai, dan sejahtera. Di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan suatu kegiatan tertentu. Semoga renungan ini boleh menemani di saat kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi penghiburan di saat berduka, memberi kesembuhan di kala sakit, memberi visi dalam kegelapan jalan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari Jumat 26 Juni 2015 yang lalu, selagi santai sehabis makan malam di rumah, saya mendengar berita breaking news dari televisi. Mahkamah Agung Amerika Serikat sudah mengizinkan pernikahan sejenis dengan perbandingan setuju tidak setuju 5-4 di antara 9 hakim Mahkamah Agung itu. Dengan putusan Mahkamah Agung ini, pernikahan sejenis sudah legal, sudah sah menurut hukum di semua negara bagian Amerika Serikat. Sebelumnya, pernikahan sejenis hanya berlaku di sejumlah negara bagian. Bagi banyak orang, berita seperti ini adalah berita yang menarik, mengejutkan memang, tetapi sesudah beberapa minggu, orang-orang sudah melupakannya. Dan pernikahan sejenis di Amerika sudah dianggap menjadi satu kenyataan hidup. Ya, begitulah hidup ini yang penuh dinamika. Tetapi bagi saya, yang mempelajari firman Tuhan, yang sedikit mengetahui sifat dan sikap Tuhan, dari perenungan-perenungan firman Tuhan, dari pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya merasa berita ini tadi adalah satu berita kematian. Kenapa saya katakan demikian? Pada sebuah renungan Suara Pertobatan beberapa waktu yang lalu,
waktu Presiden Obama menunjukkan keberpihakannya pada pernikahan sejenis, saya juga sudah menyatakan ini adalah awal dari malapetaka yang akan dialami oleh Amerika Serikat. Sesudah itu banyak hal-hal yang aneh menurut pendapat saya. Pembunuhan anak-anak sekolah, pembunuhan di perguruan tinggi, pembunuhan di gereja, pembunuhan di acara olahraga, dan lain-lain. Saya merasakan bahwa ini adalah awal dari tanda-tanda kutukan yang lebih besar yang akan datang dari Tuhan. Berita Jumat 26 Juni sungguh mengerikan karena tindakan Amerika Serikat menyetujui pernikahan sejenis akan diikuti oleh negara-negara maju lainnya. Sebelumnya di Irlandia, keputusan untuk memberlakukan pernikahan sejenis dilakukan lewat referendum. Artinya seluruh rakyat yang punya hak suara memilih apakah mereka setuju dengan pernikahan sejenis atau tidak. Apa jawaban dari referendum itu? Apa hasil dari referendum itu? Sebagian rakyat Irlandia menyetujui pernikahan sejenis. Jadilah pernikahan sejenis juga diizinkan di Irlandia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita bertanya kepada umat manusia ini, kalau kita menjalankan apa yang disebut demokrasi dalam hal-hal yang bersifat rohani, jangan heran apabila jawabannya adalah jawaban memihak kepada ketidakbenaran. Kenapa? Karena manusia ini pada umumnya dikuasai oleh si iblis. Manusia sebenarnya sedang berada dalam penjajahan si iblis. Ini memang situasi yang sangat sulit karena pada ujungnya sebenarnya yang menjadi dalang dari semua peristiwa ini adalah si iblis yang bekerja lewat segala peraturan perundang-undangan, lewat pemimpin-pemimpin negara, lewat kejadian-kejadian dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi, masalah-masalah pertahanan keamanan. Jadi secara rohani dalam terang firman Tuhan, saya melihat bahwa dunia kita ini dalam bahaya akan mendapatkan murka dari Tuhan. Ingat Sodom dan Gomora, di mana hubungan seks sejenis itu diperbolehkan dalam kehidupan masyarakat. Betapa Tuhan murka dan mengambil keputusan menghabiskan kota-kota itu dengan api dan belerang. Saudara kekasih tentu kenal dengan nama Sodom. Dari sanalah istilah sodomi yang kita tahu bersama apa artinya. Kemaksiatan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa pernikahan sejenis itu dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Dari awal sejarah penciptaan, dalam Kejadian 1 kita bisa mempelajari Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, dari tanah, dan kemudian menciptakan perempuan dari tulang rusuk Adam. Pernikahan pertama di Taman Eden adalah pernikahan perempuan dan laki-laki. Itulah yang diberkati oleh Tuhan. Pernikahan yang dikenal di dalam Alkitab, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Untuk merenungkan hal ini lebih lanjut, saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan dari kitab Roma. Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27. Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27, saya bacakan demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk, dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan,
sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya kira ayat-ayat yang baru kita baca secara tegas dan keras mengutuk adanya pernikahan sejenis. Ayat-ayat yang kita baca menggambarkan asal muasal sebab terjadinya hal-hal yang memalukan, yang mengecewakan Tuhan. Hubungan seksual sejenis. Sebabnya sangat sederhana, karena walaupun mereka mengenal Allah, dikatakan tadi dalam ayat 21, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Itulah keadaan manusia pada masa kini, termasuk umat Kristen. Kita mengenal Allah, tetapi kita tidak memuliakan Allah. Kenapa kita tidak memuliakan Allah? Perbuatan-perbuatan kita mendukakan Allah. Perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan berdosa. Ingat bahwa mayoritas penduduk di Amerika Serikat adalah beragama Kristen. Dan merekalah yang sekarang mengambil keputusan memperbolehkan pernikahan sejenis. Pada waktu umatnya tidak lagi memuliakan Tuhan, maka kutuk akan datang. Tuhan sudah memberikan contoh-contoh di Alkitab. Sodom dan Gomora menjadi pelajaran bagi kita semua. Apakah ada jalan keluar untuk masalah ini? Tampaknya kita menunggu waktunya, mungkin beberapa tahun, tetapi kita akan melihat tanda-tanda bahwa Tuhan murka. Tuhan akan menyatakan apakah Dia senang atau tidak senang dengan sesuatu. Semakin banyak juga orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi bagi kita pengikut Kristus, kita melihat dengan mata rohani kita bahwa Tuhan itu adalah sangat dan sangat real. Dia malah lebih real dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Karena pada waktu kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, mata rohani kita tetap dapat melihat Tuhan. Pernikahan sejenis akan menjalar dari Amerika Serikat ke negara-negara besar lainnya dan akhirnya mencapai seluruh dunia ini. Ini adalah tanda-tanda yang sangat mengerikan bahwa kehidupan manusia ini sudah sampai pada akhir peradaban. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, apakah di sana ada way out? Apakah ada jalan keluar agar Tuhan tidak menjadi murka, saudara? Tentang hal ini saya rindu membacakan firman Tuhan. Yeremia 18 ayat 7 sampai dengan 11. Yeremia 18 ayat 7 sampai dengan 11. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Apabila ada satu bangsa atau kerajaan yang berbuat kejahatan sedemikian mendukakan hati Tuhan, Tuhan mengatakan Ia akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi
Apabila bangsa atau kerajaan itu bertobat dari kejahatannya, maka Tuhan menyesal akan malapetaka yang dirancangkannya itu. Tuhan tidak jadi membinasakan dan memusnahkan. Sebaliknya, apabila satu bangsa yang Tuhan berjanji akan memberkatinya, tetapi mereka melakukan kejahatan yang mengecewakan hati Tuhan, maka Tuhan menyesal dengan putusannya untuk memberkati itu, untuk mendatangkan keberuntungan itu kepada mereka. Oleh sebab itu Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia agar bangsa itu bertobat sehingga hati Tuhan bisa didinginkan kembali. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan keluar dari kutukan Tuhan yang sudah menghadang di depan pintu adalah pertobatan. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, saudara. Inilah berita yang perlu segera kita sebarluaskan bersama-sama kita secara pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kumandangkanlah seruan pertobatan. Murka Tuhan akan datang apabila kita tidak bertobat. Khususnya bagi kita para hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan, sampaikanlah kebenaran seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab, seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sudah saatnya kita tinggalkan keterkotakan kita dalam berbagai denominasi gereja, berbagai ajaran teologi, keinginan dan kepentingan pribadi. Tanggalkan semua itu. Saya merasa perlu untuk mengingatkan kita di kalangan gerejawi. Sering sekali dalam pergolakan sejarah dunia ini, gereja tidak mengambil sikap, bahkan mendukung ketidakbenaran. Itulah yang terjadi di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Demi kenyamanan dan keamanan, berkolaborasi dengan pemerintahan Hitler yang fasis itu. Itu pula yang terjadi di Romania pada waktu pendeta Richard Wurmbrand melayani di sana. Dalam satu kongres Kristen, pemimpin-pemimpin gereja satu persatu menyatakan dukungannya kepada pemerintah komunis Rumania, padahal pemerintah melarang pekabaran Injil. Itu pula yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu Martin Luther King muncul sebagai pahlawan menghapuskan rasialisme antara kulit putih dan kulit hitam. Sekarang ini masing-masing kita, mari kita berbicara tentang masalah-masalah keselamatan lebih daripada masalah-masalah lainnya. Bukanlah waktunya lagi bagi kita sekarang ini untuk menawarkan kekristenan secara murahan, menawarkan kesejahteraan duniawi bagi para pengikutnya. Walaupun itu tidak salah, tetapi bisa menghilangkan fokus kita dari masalah keselamatan. Murka Tuhan yang akan datang apabila umat manusia tidak bertobat, betul-betul sudah diambang pintu. Walaupun manusia pada umumnya beranggapan, rasanya sulit sekali membayangkan ada satu malapetaka besar di tengah-tengah keadaan yang nampaknya aman-aman saja. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya mengingat apa yang terjadi di hari Minggu 26 Desember 2004 pada waktu umat Kristiani sedang merayakan hari Natal. Di kota Banda Aceh, cuaca cerah, langit biru. Tiba-tiba muncullah gulungan ombak yang menggulung, menghanyutkan benda-benda apa saja yang ada di pinggir pantai. Ternyata bencana itu tercatat sebagai salah satu bencana terbesar di abad ke-21 ini. Dalam hitungan menit, maka tsunami yang melanda pantai pesisir dari Banda Aceh, bagian selatan Thailand sampai dengan Sri Lanka, memakan korban nyawa puluhan bahkan ratusan ribu jiwa. Cuaca cerah, keadaan tenang, langit biru, dan tiba-tiba malapetaka bisa datang. Itu juga yang bisa terjadi pada waktu Tuhan murka, pada waktu kita merasa semuanya serba tenang, hukuman Tuhan itu bisa datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya tidak bermaksud sama sekali untuk menakut-nakuti kita, tetapi saya ingin menyatakan kebenaran dari firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh manusia
Tadi saya bertolak dari diizinkannya pernikahan sejenis di Amerika Serikat. Tuhan kecewa. Apabila Tuhan kecewa berat, maka yang akan muncul kemudian adalah murka. Murkanya itu tidak akan tertahankan. Satu-satunya jalan untuk menghindarinya adalah satu pertobatan massal di dunia ini. Inilah yang perlu kita perjuangkan bersama-sama pada waktu ini. Kumandangkan seruan pertobatan itu. Saya berdoa agar di antara pendengar siaran ini ada yang terpanggil untuk mengumandangkan seruan pertobatan itu di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara, mulailah pertobatan itu dari diri kita sendiri. Apabila kita bertobat, apapun yang terjadi dengan dunia ini, kepada setiap anak-anaknya ada perlindungan supranatural. Pada waktu Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, anak yang dikasihinya, biji matanya Lot, diselamatkannya. Demikian juga kita, pengikut Kristus, biji mata Tuhan, diselamatkannya, apapun yang akan terjadi dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang sesudah mendengarkan renungan hari ini, merasakan ada satu getaran, jamahan Roh Kudus, jamahan firman Tuhan, menyadarkan saudara akan dosa-dosa jalan tersesat selama ini. Saudara sungguh-sungguh ingin bertobat untuk mendapatkan pengampunan sehingga memperoleh keselamatan yang kekal. Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosa umat manusia yang begitu mengecewakan Tuhan pada waktu ini. Kulihat juga hidupku Tuhan, hidup berdosa, jalan tersesat selama ini. Ampuni aku Tuhan, pulihkan hidupku, pimpin ke depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, saya minta tumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib agung. Di dalam firman-Mu Engkau mengatakan, pada waktu Injil diberitakan, ada mujizat terjadi, termasuk mujizat penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga mereka mengikut Engkau seumur hidup mereka dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak bisa saudara maafkan oleh karena perbuatan mereka yang sangat mengecewakan, saudara tidak bisa cabut akar pahit itu, tapi Yesus bisa. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, lawat saudara-saudara kami yang punya akar pahit luka jiwa. Mereka tidak bisa cabut akar pahit itu. Hanya Engkau dengan balas kasih-Mu Tuhan Yesus, cabut akar pahit yang ada di dalam hati saudara kami, penuhi dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan sukacita, damai dan sejahtera menjadi bagian mereka. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Pada akhirnya hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, berkati secara pribadi dan keluarga, berkati usaha pekerjaan, pelayanan, dan studi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021
7005 8400. 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.